Nanti ketika tumbuh insya Allah akan langsung menjadi tunas raja yang seperti ini, tunas yang insya Allah kiri kanan ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Dan jangan lupa kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengklik video saya ini, mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di video-video saya yang telah lalu atau yang akan datang itu mudah-mudahan membawa manfaat, atau paling tidak ya membawa, bisa menghibur lah pemirsa. Nah pemirsa, di video kali ini saya ingin kembali membuat video tentang proses penyetekan atau bagaimana cara saya melakukan penyetekan. Karena kemarin ada salah satu sahabat kita yang menanyakan, "Mas, coba bikin tutorial setekan itu dari awal, Mas." Nah ini terima kasih kepada sahabat kita Mas Agus Mafa yang bertanya untuk minta dibuatkan tutorial penyetekan dari awal. Karena sebenarnya di konten saya sebelumnya itu sudah ada, Mas. Cuma memang kalau saya tonton sendiri video itu memang sedikit agak kurang jelas. Jadi ini saya buatkan kembali videonya. Nah pemirsa, ini bibit yang saya buat ini atau yang saya pakai ini, kalau di kampung saya namanya lengkong pemirsa, atau KS pemirsa, kok lengkong, maaf, jenis KS. Nah ini saya ambil dari tunas raja dan sedikit intermezzo lah. Ini tunas raja yang saya potong ujungnya karena saya perkirakan untuk tahun depan ini sudah dibuang atau dipangkas, maka ini saya ambil ujungnya. Dan ini adalah tunas raja, ini yang A, yang masuk kategori A, sementara yang ini B. Yang akan saya gunakan ini yang tunas yang A ini. Nah kelebihannya tunas yang ini itu nanti ketika tumbuh insya Allah akan langsung menjadi tunas raja yang seperti ini, tunas yang insya Allah kiri kanan ini langsung tumbuh tunas raja. Nah pemirsa, untuk menyingkat durasi, ini langsung saya buatkan tutorialnya. Ini spesial buat Mas Agus Mafa yang ada di sekitaran Lampung Tengah lah kalau nggak salah itu. Setelah bibit kita iris seperti ini, itu ini induknya atau batang bawahnya ini sudah kita potong. Mengenai tingginya selera, karena ada yang suka tingginya itu di atas dada, tapi ada juga yang di bawah dada. Kalau saya itu mengenai tingginya itu melihat atau tergantung dengan bibit yang saya pakai. Kalau yang saya pakai itu bibit lengkong, itu sedikit agak tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita pakai itu bibit jenisnya yang parabola, itu lebih baik agak pendek karena parabola itu rantingnya ke atas. Nah yang ini, kalau kita ngiris yang ini pakai cara yang seperti ini, maka yang di sini cukup begini saja pemirsa. Kelihatan nggak pemirsa? Oh ya kelihatan. Nah ini kita tarik ke sini, yang ini kita tarik ke sini. Nah setelah itu bibitnya yang ini, nah bibit yang ini kita dekatkan dikit pemirsa. Kita masukkan dari sini. Cukup kita dorong saja.
sampai bekas irisan ini, sampai bekas irisan yang bibit ini. Mana tadi pemirsa? Memasukkan ininya sampai bekas irisan ini tenggelam. Jadi sampai bekas irisan ini tenggelam ke batang yang ininya. Jadi bisa kita lihat. Ya, cukup. Setelah itu kita ikat. Kita ikat. Jangan terlalu kenceng, tapi ya jangan asal-asalan. Standar lah pemirsa. Ini karena talinya pendek nggak cukup. Ini terpaksa nali 2 kali pemirsa saya. Karena putus talinya. Ini bibit yang saya pakai, sekali lagi bibit kalau di kampung saya terkenalnya kopi KS pemirsa. Nggak tahu kalau di tempat sahabat-sahabat petani kopi lain itu jenisnya apa, nanti saya tunjukkan jenis kopi yang saya pakai ini. Setelah itu kita tutup harus menutupi sampai bekas irisan ini. Nah ini, kalau ini masih cukup pakai sisa tali ini ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak cukup ya kita ngambil lagi. Nah nggak apa-apa mas, karena tani kui mau ya kudune telaten. Ora telaten ki ya ora panen. Kalau kata istilahnya Mas banyu militok kui, nek pengen warek ya gelem mubet gitu, nek ora gelem mubet ya ora warek gitu kalau istilahnya. Terima kasih Mas Banyu Militok yang punya bahasa-bahasa yang cukup mengena. Ini istilahnya ya kita ubet ini pemirsa, ben wetenge iso warek. Nah setelah ini tinggal kita tunggu hidupnya. Nah kemarin itu juga ada yang bertanya berapa lama itu mas. Enggak, berapa lamanya kita nggak bisa menentukan, karena kita hanya bisa melakukan yang numbuhkan itu yang di atas pemirsa. Ini kalau kita lihat penampakannya, karena sekali lagi setekan itu harinya sama, waktu penyetekan itu di hari yang sama, hasilnya atau tumbuhnya belum tentu bersamaan. Makanya setelah kita melakukan penyetekan itu minimal 3 hari 4 hari itu harus kita kontrol. Nah terus ini sedikit saya informasikan ciri-ciri setekan ini mati atau hidup. Ini setelah 3 hari, kalau memang ini mau hidup itu 3 hari ini belum kelihatan gosong, tapi kalau memang dia mati ini dalam waktu 2-3 hari, bahkan sampai 4 hari sudah langsung kelihatan gosong kalau memang bibit ini akan mati. Nah sedikit ini saya review kopi yang saya pakai ngetek ini, jenisnya yang seperti ini pemirsa. Ini maaf sedikit agak jauh memang tempatnya. Ini supetnya bongkor pemirsa. Nah ini yang saya pakai, ini namanya kalau di tempat saya itu bilangnya kopi jenis KS. Jenis KS ini memang jarak antara satu dompel ke dompel yang lain itu agak panjang, sekitar 4 jari tapi sempit. Nih, nah terus kalau model yang saya pakai nyetek ini dulu sebenarnya saya buat sistem payung. Jadi kalau sistem payung itu berbeda lagi penyetekannya dengan sistem-sistem yang biasa. Nih, kenapa ini dijuluki setekan payung? Karena memang dia posisinya melengkungnya ke bawah kayak payung. Ini bibitnya sudah sama-sama KS, tapi cara penyetekannya sudah lain lagi. Namun lambat laun untuk jenis KS ini lama-lama juga akan tumbuh tunas raja. Nah, contohnya seperti ini juga tumbuh tunas raja, tapi kalau di awal-awal dia akan mayung seperti ini. Nah ini caranya sudah lain lagi pemirsa, cara penyetekannya kalau mau bikin setekan yang sistem payung. Kalau ada yang mau minta buatin tutorialnya,
Silakan tulis saja di kolom komentar, nanti saya buatin cara nyetek yang kopi payung. Kelebihan dari kopi payung ini adalah ketika barisan kopi kita itu jaraknya terlalu pendek seperti ini nih Mas ya. Ini lari ke sini, lari ke sono itu pendek sekali. Kalau kita buat setekan sistem payung, dia nggak akan bertemu dengan temennya, karena dia rantingnya itu cenderung melengkung ke bawah begini. Nah pemirsa, itu saja video berbagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat yang rekomen minta buatin video penyetekan dari awal. Terima kasih pada Anda yang sudah menonton. Terlebih lagi Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share pemirsa. Salam tani, salam sukses, salam bahagia. Tetap berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.